Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang analisis aktivitas pendanaan. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami berjumlah 5 orang, saya Agil Arianto, dan ada Widya Rahmadayenengsi, ada Hanifah Atika Sari, ada Eis Nurbaiti, dan Anissa Triwahyuningsih. Boleh di-share screen, Kak Widya, PowerPoint-nya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu analisis aktivitas pendanaan. Next. Di sini ada kewajiban. Ada kewajiban memiliki klasifikasi, yaitu ada 2 klasifikasi, yaitu pertama kewajiban lancar atau jangka pendek, yaitu kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar, dan yang kedua kewajiban tak lancar atau jangka panjang, yaitu kewajiban jatuh tempo tidak dalam waktu 1 tahun. Jadi artinya kewajiban lancar jangka pendek itu kewajiban memerlukan penggunaan beberapa aset lancar, sedangkan kewajiban tak lancar atau jangka panjang kewajiban yang jatuh temponya itu tidak dalam 1 tahun tetapi lebih daripada 1 tahun. Boleh dilanjut. Ada alternatif klasifikasi. Yang pertama, kewajiban operasi, yaitu kewajiban yang timbul dari aktivitas operasi, contohnya seperti hutang usaha dan hutang pajak. Kedua, kewajiban pendanaan, kewajiban yang timbul dari aktivitas pendanaan, contohnya seperti hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Next. Di sini ada fitur-fitur penting dalam analisis kewajiban. Ada 6 poin. Yang pertama, ketentuan uang atau terms of indebtedness. Yang kedua, pembatasan. Yang ketiga, kemampuan dan fleksibilitas. Yang keempat, kewajiban. Yang kelima, konversi kewajiban yang bersifat dilutif. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, larangan atau prohibition. Next. Nah, sekarang sewa. Sewa atau lease adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lease yang memberikan hak kepada lease untuk menggunakan aset dimiliki oleh lessor untuk masa sewa. Akuntansi dan pelaporan sewa. 1. Akuntansi kapitalis, yaitu lease mengklarifikasi dan mencatat sewa sebagai kapitalis jika pada saat terjadi nyata transaksi tersebut memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria sebagai berikut. Pertama, terdapat transfer kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Kedua, terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah. Ketiga, masa sewa 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis aset. Keempat, nilai sekarang pembayaran sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar dikurangi kredit pajak investasinya yang ditanam tanah oleh lessor. Next. Kedua, yaitu akuntansi operating lease. Untuk sewa selain kapitalis, lease atau lessor memperhitungkan pembayaran sewa minimum sebagai biaya sewa atau pendapatan. Next. Pengaruh akuntansi sewa. Dampak operating lease dibandingkan dengan kapitalis. Yang pertama, operating lease menyajikan kewajiban dan kelebihan rendah dari seharusnya, meningkatkan rasio solvabilitas seperti rasio hutang terhadap ekuitas. Kedua, operating lease menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya,
dapat meningkatkan rasio tingkat pengembalian investasi, terutama rasio perputaran aset. Ketiga, operating lease menunda pengakuan beban atau melaporkan laba lebih tinggi di awal masa sewa dan melaporkan laba lebih rendah di akhir masa sewa. Keempat, operating lease menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan porsi pembayaran atau yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dalam neraca. Hal tersebut meningkatkan rasio lancar dan pengukuran likuiditas lainnya. Kelima, operating lease memasukkan bunga dalam beban sewa. Dengan demikian, operating lease menyajikan lebih rendah dari yang seharusnya laba operasi dan beban bunga. Hal tersebut menaikkan coverage ratio seperti times interest earned. Oke. Konversi operating lease menjadi kapitalis, menentukan nilai sekarang dari proyeksi operating lease. Bisa Anda lihat contoh tabel di bawah ini. Tetap perlu saya jelaskan, mungkin cukup dilihat dan dipahami. Next. Baik. Selanjutnya ada penyajian kembali neraca setelah konversi operating lease menjadi kapitalis. Di sini ada sebuah gambar yang mungkin bisa dilihat, yaitu gambar 3.7. Di sini ada sales itu sebelumnya itu 24.547 dolar, kemudian afternya itu jadi 24.547 dolar, dan seterusnya. Di sini ada penjelasannya, yaitu untuk yang pertama, penyajian kembali laporan laba rugi atau laba rugi based by. Yang pertama, beban operasional turun hingga 177 juta dolar, yaitu penghapusan beban sewa sebesar 454 juta dolar yang dilaporkan pada tahun 2004 dan menambahkan beban penyusutan sebesar 277 juta dolar. Lalu ada beban bunga naik sebesar 193 juta dolar menjadi 201 juta dolar. Ada laba bersih turun sebesar 10 juta dolar. Laba sebelum pajak adalah sebesar 16 juta, kemudian dikalikan dengan 1 dikurang 0,35 yang merupakan asumsi tarif pajak marginal perusahaan di tahun 2004. Lalu yang kedua ada penyajian kembali neraca based by. Dampak pada neraca lebih besar. Total aset dan total kewajiban keduanya meningkat sebesar 3,321 miliar dolar pada akhir tahun 2004, yang merupakan nilai sekarang kewajiban operating lease. Kenaikan kewajiban terdiri atas kenaikan kewajiban lancar sebesar 261 juta dolar dan kewajiban tak lancar sebesar 3,06 miliar dolar. Selanjutnya ada manfaat pasca pensiun. Manfaat pasca pensiun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat pensiun atau pension benefit. Lalu yang kedua ada manfaat lain pasca pensiun pekerja atau other post-retirement employee benefit atau OPEB. Manfaat pensiun atau pensiun benefit yaitu di mana pemberi kerja menjanjikan manfaat moneter kepada pekerja pasca pensiun. Untuk manfaat lain pasca pensiun pekerja, yaitu di mana pemberi kerja menyediakan manfaat lain, biasanya non-moneter, pasca pensiun, terutama pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa. Lalu ada dasar-dasar pensiun. Yang pertama itu ada program pensiun atau pension plan, merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan manfaat pensiun bagi pekerja. Dan perjanjian tersebut melibatkan 3 pihak. Pihak kerja yang memberikan kontribusi pada program pensiun, pekerja yang menerima manfaat dan pensiun.
dana pensiun. Yang kedua ada dana pensiun atau pension fund. Terpisah dari pemberi kerja dan diadministrasikan oleh pihak yang ditunjuk atau trustee. Dana pensiun menerima kontribusi menginvestasikan kontribusi tersebut dengan cara yang tepat dan membagikan manfaat pensiun kepada pekerja. Vesting merupakan hak pekerja atas manfaat pensiun terlepas dari apakah pekerja masih berada dalam perusahaan atau tidak. Hak ini biasanya diberikan setelah pekerja memberikan jasa pada pemberi kerja selama periode minimum tertentu. Kemudian ada kategori rencana pensiun. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau dividend benefit. Menentukan jumlah pensiun yang dijanjikan oleh pemberi kerja untuk disediakan bagi pensiun. Dalam program ini, pemberi kerja menanggung risiko kinerja dana pensiun. Lalu untuk yang kedua, program pensiun iuran pasti atau definite contribution. Menentukan jumlah kontribusi pemberi kerja pada program pensiun. Dalam kasus ini, jumlah manfaat pensiun yang diterima pensiunan bergantung pada kinerja dana pensiun. Dalam program ini, pekerja menanggung risiko kinerja dan dana pensiun. Lalu ada fokus analisis pensiun. Program manfaat pasti merupakan bagian utama dari program pensiun dan menjadi fokus analisis mengingat implikasinya terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan di masa depan. Selanjutnya ada biaya ekonomi pensiun. Biaya ekonomi pensiun yaitu biaya bersih yang timbul dari dari perubahan proses ekonomi bersih untuk suatu periode mencakup komponen berulang dan tidak berulang bersama dengan pengambilan aset program. Yang pertama ada biaya pensiun berulang, terdiri dari dua komponen, yaitu biaya jasa, merupakan nilai sekarang akrual dari manfaat pensiun yang diperoleh karyawan. Kemudian ada biaya bunga, kenaikan kewajiban manfaat yang diproyeksikan yang timbul ketika pembayaran pensiun satu periode lebih dekat untuk dilakukan. Dihitung dengan mengalihkan PBO, periode awal dan tingkat diskonto. Selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua itu ada biaya pensiun tak berulang, terdiri dari dua komponen yaitu keuntungan dan kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu. Yang ketiga, pengembalian terhadap aset program, yaitu pendapatan program pensiun yang terdiri dari pendapatan investasi apresiasi modal dan dividen dan bunga yang diterima, dikurangi biaya manajemen, ditambah apresiasi yang direalisasikan dan yang belum direalisasi dari aset program lainnya. Lanjut. Persyaratan akuntansi pensiun. Ada 3 status yang diakui dalam neraca. Yang pertama, mengakui status pendanaan bagi program pensiun pada neraca. Yang kedua, aset dan kewajiban pensiun digabungkan satu sama lain dan bukannya dilaporkan terpisah sebagai aset dan kewajiban yang berhubungan. Yang ketiga, perusahaan tidak melaporkan status pendanaan dari program pensiun dalam baris yang terpisah dalam neraca. Lanjut. Selanjutnya ada biaya pensiun periode bersih, yaitu meratakan komponen volatilitas biaya pensiun dengan cara menunda pengakuannya melalui proses ditangguhkan atau diamortisasi. Selanjutnya ada status yang diakui, yaitu akuntansi pensiun terkini yang mengakui status pendanaan bagi program pensiun pada neraca. Status pendanaan merupakan perbedaan antara nilai pasar terkini, aset program pensiun, dan kewajiban manfaat yang didasarkan pada estimasi kompensasi pekerja pada saat pensiun yang diestimasikan menggunakan asumsi sehubung dengan rata-rata pertumbuhan. Next.
biaya pensiun yang diakui, yaitu pengakuan biaya pensiun yang dimasukkan ke dalam laba bersih, yaitu biaya periodik pensiun bersih adalah versi rata-rata dari biaya pensiun ekonomi aktual untuk periode tersebut. Selanjutnya, artikulasi sekuritas, neraca, dan laporan laba rugi oleh karena semua perubahan atas status pendanaan tidak dimasukkan ke dalam biaya pensiun yang diakui. Sekuritas pensiun dalam neraca dan laporan laba rugi tidak akan diartikulasikan. Selanjutnya, akuntansi dalam SFAS 87, yaitu aturan pensiun saat ini. Manfaat pasca pensiun atau post-retirement benefits. Fitur akuntansi OPEB, yaitu akuntansi OPEB saat ini diatur oleh SFAS 158. Yang pertama, biaya OPEB diakui saat terjadi, bukan saat dibayarkan. Yang kedua, aset OPEB disaling hapus atau offset dengan kewajiban OPEB dan pengembalian dari aset ini disaling hapus dengan biaya OPEB. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian aktuaria, biaya jasa lalu, dan kelebihan tingkat pengembalian atas pengembalian yang diharapkan ditangguhkan dan kemudian diamortisasi. Next. Terminologi akuntansi OPEB. Akumulasi kewajiban manfaat pasca pensiun atau accumulated post-retirement benefits obligation atau APBO, yaitu kewajiban OPEB pemberi kerja. Expected post-retirement benefits obligation atau EPBO, nilai sekarang dari pembayaran OPEB masa depan yang terkait dengan karyawan. Next. Sekilas tentang OPEB, status yang diakui dalam neraca. Yang pertama, titik awal dalam menentukan kewajiban OPEB adalah mengestimasi kewajiban manfaat pasca pensiun yang diharapkan. Yang kedua, keseluruhan EPBO diakui secara bertahap selama masa jasa pegawai yang diharapkan, sehingga kewajiban yang diakui di neraca pada tanggal tertentu adalah pecahan dari EPBO yang proporsional dengan lamanya masa kerja pegawai. Yang ketiga, kewajiban yang proporsional yang disebut juga dengan akumulasi kewajiban manfaat pasca pensiun diakui dalam neraca. Yang keempat, status pendanaan OPEB merupakan selisih antara APBO dan nilai wajib aset yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban tersebut, jika ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, mengakui biaya OPEB. Biaya OPEB yang diakui dalam laba bersih meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Biaya jasa nilai sekarang, aktuaria, dan manfaat yang dihasilkan oleh pegawai selama suatu periode, bagian dari EPBO yang didistribusikan pada tahun berjalan. Biaya bunga pertumbuhan APBO selama satu periode menggunakan pengembalian yang diharapkan atas aset program merupakan nilai pembukaan pasar wajar dari aset program OPEB, dikalikan dengan tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan dari aset tersebut. Amortisasi keuntungan dan kerugian bersih dalam pensiun. Keuntungan atau kerugian aktuarial dalam timbul ketika asumsi aktuarial seperti tingkat tren biaya perawatan kesehatan direvisi suatu waktu. Amortisasi biaya jasa lalu, biaya yang timbul akibat perubahan dari amandemen program atau biaya jasa lalu ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama periode jasa yang tersisa di masa depan. Next. Artikulasi neraca dan laba bersih. Seperti pada pensiun, proses perataan biaya manfaat pasca pensiun bersih tidak akan diartikulasi dengan perubahan status pendanaan pada neraca. Penangguhan bersih selama setahun dimasukkan dalam laba komprehensif lainnya
untuk tahun tersebut dan akumulasi penangguhan bersih dimasukkan dalam akumulasi laba komprehensif lainnya. Next. Analisis manfaat pensiun. Prosedur 5 langkah untuk analisis manfaat pasca pensiun. Yang pertama, menentukan dan merekonsiliasi biaya dan kewajiban atau aset, manfaat ekonomis dan yang dilaporkan. Kedua, membuat penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangan. Ketiga, mengevaluasi asumsi aktuaria dan dampaknya pada laporan keuangan. Keempat, memeriksa paparan risiko pensiun. Dan yang terakhir, mempertimbangkan implikasi arus kas program manfaat pasca pensiun. Next. Kontingensi dan komitmen. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Atau kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Next. Kewajiban kontingen atau bersyarat atau contingent liabilities. Pertama, kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi sesuatu atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Yang kedua, kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar atau not probable bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Next. Kewajiban kontingensi sering disebut kewajiban bersyarat. Menurut Ardios 2011 memberi definisi kewajiban bersyarat sebagai berikut. Pertama, kewajiban sosial seorang penjamin. Kedua, sejenis kewajiban yang diduga dapat timbul karena hal-hal yang tidak dapat dipastikan. Kewajiban ini tidak dicantumkan dalam neraca, namun kerap muncul sebagai catatan atas laporan keuangan. Ketiga, perkara hukum yang tertunda yang memiliki kewajiban potensial. Dan yang terakhir, kewajiban potensial yang mungkin timbul di masa mendatang tergantung pada hasil peristiwa masa lalu. Misalnya, keputusan pengadilan pajak yang berlawanan dan diskonto piutang wesel. Untuk kemungkinan kerugian dibutuhkan pengungkapan catatan kaki. Perlu diperbaiki bahwa estimasi kewajiban untuk hanya dapat dicatat atau dibukukan apabila terdapat kemungkinan kerugian. Next. Aset kontingensi atau kontingen aset. Yang pertama, kontingensi dengan potensi penambahan sumber daya. Kedua, aset kontingensi dan keuntungan tidak dicatat sampai kontingensi diselesaikan. Dan yang terakhir, aset kontingensi dan keuntungan dapat diungkapkan jika kemungkinan realisasinya sangat tinggi. Analisis kewajiban kontingen, sumber informasi yang berguna. Pertama, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, informasi dalam bagian manajemen discussion and analysis atau MDNI. Yang terakhir, analisis pajak tangguhan. Next. Analisis yang berguna, pertama, memeriksa dengan teliti mengenai estimasi manajemen. Yang kedua, analisis catatan dengan kontingen termasuk deskripsi kontingensi dan tingkat resikonya, jumlah kontingensi yang beresiko dan bagaimana perlakuannya dalam menilai resiko, biaya jika ada terhadap pendapatan. Yang ketiga, mengakui bias untuk tidak mencatat atau mengabaikan kewajiban kontingensi. Yang keempat, waspadalah terhadap big bets atau cadangan kerugian merupakan kontingensi. Yang kelima, tinjau pengajuan kepada SEC mengenai rincian cadangan kerugian. Dan yang terakhir, menganalisis catatan pajak tangguhan untuk cadangan kerugian yang tidak diungkapkan. Next.
Dasar-dasar komitmen. Komitmen merupakan kewajiban suatu perusahaan kepada entitas eksternal yang seringkali timbul sehubungan dengan kontrak hukum yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan kata lain, komitmen adalah tuntutan potensial terhadap perusahaan sehubungan dengan kinerja masa depan berdasarkan kontrak hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa komitmen adalah kesepakatan yang diharapkan terjadi di masa mendatang. Namun, jika perusahaan belum melakukan pembayaran untuk kontrak tersebut pada tanggal neraca, maka kontrak tersebut tidak dimasukkan dalam neraca meskipun masih dianggap sebagai kewajiban perusahaan. Namun demikian, perusahaan harus mengungkapkan komitmen tersebut bersama dengan sifat, jumlah, dan syarat dan ketentuan yang tidak biasa dalam laporan tahunan 10K atau pengajuan SEC. Perjanjian atau kontrak ini mungkin termasuk item berikut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ais. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Yang pertama itu kewajiban kontrak jangka pendek dan jangka panjang dengan pemasok untuk pembelian di masa mendatang. Yang kedua, ada komitmen belanja modal di kontrak tetapi belum terjadi. Yang ketiga, ada sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Lalu yang keempat, sewa properti, tanah, fasilitas, atau peralatan. Yang kelima, ada letter of credit yang tidak digunakan atau kewajiban untuk mengurangi hutang. Next. Selanjutnya itu pendanaan di luar neraca of balance sheet financing, dasar-dasar pendanaan di luar neraca. Yang pertama, pendanaan di luar neraca adalah suatu upaya untuk meminjam uang dengan cara sedemikian rupa sehingga kewajiban tercatat. Contoh, bentuk pembayaran pendanaan di luar neraca adalah perjanjian pembayaran proyek, project financing arrangements. Perjanjian pendanaan timbul apabila 1. Dua entitas atau lebih membentuk entitas baru untuk membangun suatu pabrik operasi yang akan digunakan oleh kedua belah pihak. Lalu yang kedua, entitas baru itu meminjam dana untuk membangun proyek tersebut dan membayar hutang masuk yang menerima proyek. Yang ketiga, pembayaran hutang dijamin oleh perusahaan yang membentuk entitas baru. Keunggulan dari perjanjian ini adalah perusahaan yang membentuk entitas baru tidak harus melaporkan kewajiban pada pembukaannya. Next. Bentuk perjanjian yang pertama itu adalah kontrak ambil atau bayar. Yang kedua itu perjanjian throughput. Lalu ada transaksi yang terkadang digunakan untuk pendanaan di luar neraca. Yang pertama, operating lease, yang tidak dapat dibedakan dari capital lease. Yang kedua, throughput agreement, di mana perusahaan sepakat untuk membeli barang sejumlah tertentu melalui fasilitas pemrosesan. Yang ketiga ada take or pay arrangement, di mana perusahaan memberikan jaminan untuk membayar sejumlah tertentu barang, baik diperlakukan atau tidak. Yang keempat, ada joint venture tertentu atau persekutuan terbatas limited partnership. Next. Perusahaan mengungkapkan informasi berikut tentang instrumen keuangan dengan resiko kerugian di luar neraca. Yang pertama, nilai nominal kontrak atau jumlah pokok. Yang kedua, persyaratan instrumen dan informasi tentang resiko kredit, persyaratan kas, dan akuntansi kerugian yang terjadi jika salah satu pihak dalam gagal melaksanakan kontrak. Yang ketiga, jaminan atau perlindungan lainnya jika ada dalam pengambilan jumlah risiko. Yang terakhir, analisis yang berguna. Yang pertama itu meneliti komunikasi manajemen dan siaran pers. Yang kedua, menganalisis catatan tentang pengaturan pendanaan. Yang ketiga itu kenali bias untuk tidak mengungkapkan kewajiban pendanaan. Sekian. Terima kasih. Kembali lagi kepada Agil. Baik. Alhamdulillah presentasi telah kita paparkan teman-teman semua atas kerjasamanya dalam membuat tugas ini. Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam menyampaikan materi, mohon maaf dan memakluminya, dan semoga apa yang telah kita paparkan dapat dan bisa bermanfaat bagi kita dan umum. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 1.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.